Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 163. Jelita mengangguk mantap. Keyakinanku gak akan pernah goyah. Nikahi aku, Sam. Samba dan Jelita benar-benar menikah keesokan paginya. Mereka dinikahkan oleh seorang kiai. Karena Jelita sudah yatim piatu, tidak ada ayah dan tidak punya saudara laki-laki, atau kerabat laki-laki lainnya yang kandung. Maka wali Jelita diwakilkan dengan wali hakim. Pernikahan ini benar-benar diam-diam. Ada dua orang saksi, yakni bodyguard Jelita dan juga supir Jelita untuk memenuhi syarat sah pernikahannya dengan Jelita. Sebagaimana wajarnya pernikahan siri, mereka berdua tidak punya buku nikah sah secara hukum negara sebagai suami istri. Samba dan Jelita hanya memiliki selembar surat yang menyatakan bahwa keduanya sah sebagai suami istri secara agama. Juga video dan foto. Pernikahan ala kadarnya. Mahar juga ala kadarnya, hanya uang tunai sebesar 200.000 yang dibawa Samba. Sementara cincin pernikahan, mereka membelinya menyusul setelah akad selesai. Saat pernikahan itu, perasaan Samba benar-benar campur aduk. Dia bertanya-tanya apakah ini keputusan yang tepat. Rasanya, dia seperti mengkhianati keluarga. Namun, Samba sendiri juga tidak bisa membohongi perasaannya. Dia juga sama seperti Jelita. Dia ingin bersatu dengan wanita itu. Sementara itu Jelita sendiri sebenarnya memiliki perasaan bersalah juga. Selain kepada keluarga Samba terutama Cahya yang sudah sangat baik kepadanya, dia juga merasa bersalah kepada Inces. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa kepada Inces padahal dia adalah sahabat yang selalu ada untuknya. Hari itu, Inces memang kebetulan sedang pulang kampung. Situasinya terlalu mendesak, dan Jelita memutuskan untuk diam dan tidak mengabari sahabatnya itu. Pernikahan dadakan itu jugalah yang membuat Samba akhirnya pulang terlambat dan membuat orang tuanya khawatir. Setelah pernikahan siri itu, Samba sering datang dan menginap di apartemen Jelita. Dia semakin sering bermalam dengan Jelita di apartemen wanita itu ketika hari-hari mendekati waktu keberangkatan Samba ke Lebanon. Benar-benar bulan madu yang singkat, namun menghasilkan kecebong dengan cepat. Secepatnya. Aku mau kita membuat konferensi pers secepatnya untuk menghentikan gosip itu, ucap Alarik. Hal itu membuyarkan lamunan Jelita, membawa jiwanya kembali ke masa kini. Semua yang telah dia alami bersama Samba masih terekam jelas di benaknya. Bahkan detail malam-malam bersama mereka pun tersimpan rapih dalam memori Jelita. Jelita mengangguki ucapan Alarik. Iya. Sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya sama kamu, Arik. Masalah ini sudah menyeret nama kamu dan bahkan menodai citra baik kamu. Alarik berhampelan. Ya, kalau begitu aku pamit dulu. Jelita mengangguk. Dia mengantar Alarik hingga ke pintu apartemen sebelum pria itu pergi ke parkiran basement. Inces menghampiri Jelita setelah Alarik pergi. Sejak tadi, dia sengaja tidak mau ikut bicara karena berpikir lebih baik menyerahkan segalanya kepada Jelita saja. Bukannya dia tidak mau membantu, dia hanya tidak mau mengganggu pengambilan keputusan sahabatnya. Yang penting, Inces akan selalu ada jika Jelita dalam kesulitan. Lo yakin mau bikin konferensi pers? Karir lo bisa makin tenggelam, Jel. Jelita menghela napas panjang. Udah risikonya kayak gitu, Ces. Mana bisa aku diem aja kalau Alarik. 37. Diseret-seret di gosip itu. Inces mengangguk. Okelah, apapun keputusan lo, gue bakal dukung. Makasih banyak, Inces. Ya, sama-sama. Gue ke kamar mandi dulu. Setelah Inces ke kamar mandi, ponsel Jelita bergetar. Ada panggilan video masuk dari Samba. Jelita benar-benar kegirangan dan langsung menerima panggilan video itu.
Halo. Sapa Samba dari seberang panggilan. Gambar wajahnya tidak terlalu bagus, malah lumayan pecah-pecah. Kemungkinan karena sinyal dan jarak yang lumayan jauh. Halo. Hei, maaf ya aku baru bisa memberi kabar sekarang. Kondisi benar-benar sangat hektik. Jelita menggeleng. Enggak apa-apa kok. Oh iya, mumpung kita video call sekarang, aku mau kasih kamu sebuah kabar. Jelita tersenyum misterius. Samba mengernyit bingung. Kabar apa? Baik atau buruk? Jelita tiba-tiba berubah memasang ekspresi memelas. Sayang, aku nggak bisa nyusulin kamu ke Lebanon, padahal aku kangen berat, katanya dengan nada manja. Memang rencananya, setelah semua proyek pekerjaan Jelita selesai, Jelita akan menyusul Samba ke Lebanon, hitung-hitung bulan madu. Karena Samba sendiri setelah bertugas selama 3 bulan di perbatasan, dia akan mendapat libur selama hampir 40 hari, bisa untuk berlibur atau bahkan ibadah umroh, sebagaimana yang biasanya dilakukan pasukan Garuda. Samba terkekeh geli mendengar rengekan Jelita. Ya sudah nggak masalah. Aku paham kalau kamu sibuk. Tapi aku nggak bisa nyusul ke Lebanon bukan karena sibuk sih. Lagi, Samba mengernyit heran. Lalu, kalau bukan karena sibuk berarti karena apa? Jelita mendadak tersenyum lebar. Dia sengaja mengulur-ulur waktu dan tidak langsung menjawab pertanyaan Samba. Apa, Jelita? Jangan membuatku mati penasaran, desak Samba tak sabar lagi. Jelita tertawa lucu. Penasaran ya? Jadi apa? Aku nggak bisa kesana karena aku hamil, jawab Jelita akhirnya. Samba langsung diam. Bahkan gambar wajahnya di layar Jelita pun membeku. Jelita jadi berpikir kalau video call mereka terputus. Halo, sayang. Kok diem aja? Gangguan sinyal ya? Tunggu. Aku nggak salah dengar, kan? Kamu hamil? Tanya Samba berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Siapa tahu karena sinyal tidak terlalu bersahabat, ucapan Jelita yang memiliki maksud lain malah terdengar sama dengan kata hamil. Jelita mengangguk. Kamu nggak salah dengar, sayang. Coba ulangi, pinta Samba. Jelita tertawa, tapi dia juga terharu sehingga air matanya ikut mengalir dari sudut matanya. Aku hamil, sayang. Aku sedang mengandung anak kamu, anak kita berdua. 38. Kali ini, kalimat itu terdengar begitu jelas di telinga Samba. Refleks, dia langsung berteriak mengungkapkan kesenangannya. Kabar bahagia ini benar-benar menyejukkan hati Samba yang lumayan gundah karena berada jauh dari Jelita. Jelita semakin menangis haru melihat reaksi Samba. Baginya, ekspresi bahagia di wajah Samba sudah cukup untuk membuat dirinya lega luar biasa. 39. Jelita asyik sekali mengobrol dengan Samba. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi bisa berbicara melalui video call saja sudah membuat Jelita lega. Di saat sedang menikmati obrolannya dengan Samba, bel apartemen Jelita mendadak berbunyi. Jelita mengernyit, menerka-nerka siapa yang datang ke rumah. Kenapa? Tanya Samba di seberang panggilan. Jelita yang tadi menoleh langsung kembali menatap layar ponsel. Oh, itu kayaknya ada tamu. Inces mana? Ya. Jelita memanggil-manggil Inces karena katanya tadi dia sedang berada di toilet, tapi ternyata Inces lanjut memasak makanan untuk mereka berdua. Inces kalau sedang memasak tidak bisa diganggu-gugat, jadi percuma saja meminta tolong Inces untuk membukakan pintu. Sayang, video call-nya udahan dulu ya. Aku mau terima tamu dulu, ucap Jelita. Dia sebenarnya tidak rela. Bahkan kalau bisa dia ingin berlama-lama mengobrol dengan Samba. Namun,
Tidak mungkin juga dia mau menerima tamu sambil tetap video call dengan Samba. Di sana pun, Samba mungkin juga masih memiliki kegiatan lain. Samba tersenyum lembut. Iya, nggak masalah. Nanti aku akan cari waktu lagi. Kalau sudah lebih senggang, aku pasti akan menghubungimu. Jelita senang. Dia mengangguk dengan antusias. Makasih ya. Hati-hati di sana. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga menyayangimu, Jelita. Jaga baik-baik anak kita. Panggilan dimatikan. Jelita sudah terganggu dengan bel apartemennya yang semakin heboh. Siapapun itu, sepertinya dia memiliki kepentingan yang mendesak dengan Jelita. Iya, sebentar. Jelita membuka pintu. Di depan, rupanya ada Laras. Dia datang bersama Zaki, tapi suami kakaknya itu menatap Jelita dengan senyum prihatin. Sementara itu, wajah Laras muncul dengan ekspresi begitu murka. Jelita jadi kebingungan. Kak Laras, ada apa? Plak. Belum selesai Jelita bicara, Laras sudah lebih dulu menamparkan pipi kirinya dengan begitu keras. Jelita kaget. Bahkan saking tak siapnya dengan perlakuan kasar itu, Jelita sampai oleng dan nyaris jatuh berkat tamparan kakaknya sendiri. Sengatan rasa sakit dan perih langsung menyelubungi pipinya. Jelita meringis menahan sakit sambil mengusap pipinya sendiri. Dia menatap Laras dengan ekspresi bingung dan juga takut. Mengapa kakaknya tiba-tiba datang dan langsung menamparnya? Kakak Laras, cicit Jelita. Keterlaluan kamu, Ita. Bisa-bisanya kamu bertingkah sejauh ini. Jelita mengerutkan keningnya. Kenapa? Apa maksud amarah Laras? Sementara itu, Zaki yang datang bersama Laras juga kaget melihat istrinya tiba-tiba menamparkan Jelita. Zaki langsung menahan Laras, berusaha agar istrinya itu tidak mengamuk berlebihan. 40. Sabar, Laras, kita kemari, kan untuk bicara baik-baik. Zaki berusaha menasihati. Namun Laras mengabaikannya. Kakak Laras, mending kakak masuk dulu dan kita bicara di dalam. Meskipun sambil menahan sakit, Jelita berusaha bersikap tenang. Dia harus menahan diri untuk tidak langsung ikut marah. Kemarahan yang dihadapi dengan kemarahan hasilnya hanya akan semakin runyam. Setidaknya, Jelita harus mendengar dulu keterangan kakaknya. Laras akhirnya masuk. Langkah kakinya menghentak penuh kekesalan. Jelita menarik napas panjang, menahan debaran jantungnya yang masih menggila. Jadi, ada apa Kak Laras? Kenapa Kak Laras tiba-tiba marah? Laras melotot. Jam pura-pura kamu, Ita. Kamu pikir kakak bodoh? Kak Laras. Kakak nggak ngangka kamu bisa berbuat sehina itu. Hamil di luar nikah. Keterlaluan kamu, Ita. Jelita melebarkan kelopak matanya. Ah, rupanya Laras juga sudah tahu tentang berita viral itu. Jelita memang belum menjelaskan apa-apa kepada kakaknya. Bahkan dia sendiri ragu apakah Laras patutnya diberitahu atau tidak tentang keputusannya menikah dengan Samba secara diam-diam. Kakak, aku bisa jelaskan. Jelasin apa? Hah, jangan buat-buat alibi. Jangan berusaha untuk membodohi kakakmu sendiri. Anak siapa itu? Kamu tidur sama siapa, Ita? Laras benar-benar kelihatan kecewa. Jelita bisa melihatnya sendiri. Laras yang biasanya selalu berbicara dengan nada lembut dan begitu baik padanya tiba-tiba murka dan berteriak penuh amarah. Jelas sekali kekecewaan kakaknya sangat besar hingga dia tidak lagi bisa menahan amarahnya. Kakak berusaha keras jagain kamu dari kecil supaya kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, Ita. Tapi apa? Saat kamu sudah sukses, ini hasilnya.
Apa kesuksesanmu itu juga memakai cara kotor begini sampai kamu mengandung anak haram itu? Ini bukan anak haram. Jelita langsung berteriak menyangkal perkataan kakaknya. Tidak. Dia tidak terima. Anaknya adalah anak suci. Anaknya tidak tercipta dari hubungan haram. Ini bukan anak haram, jadi Kak Laras jangan sembarangan bicara. Ini bukan anak hasil zina. Anak ini hadir setelah Ita menikah. Laras syok untuk kedua kalinya. Pernikahan? Siapa? Kapan kamu menikah? Mendengar kabar itu membuat Laras semakin murka. Tidak hanya Jelita menyembunyikan kehamilannya, tapi juga pernikahannya. Laras adalah satu-satunya keluarga Jelita, tetapi tega-teganya adiknya itu menyembunyikan hal sepenting ini. Laras jadi merasa tidak dihargai oleh adiknya sendiri. Ini anaknya Samba, ucap Jelita sangat pelan. Ita minta maaf karena nggak ngomong apapun sama Kak Laras, tapi yang jelas anak ini hadir dalam ikatan pernikahan yang sah. Ita menikah diam-diam dengan Samba. Laras kaget setengah mati. Dia sampai lemas saking syoknya mendengar keterangan Jelita. Laras hampir pingsan, dan Zaki menahannya. Sebelum berangkat menemui Jelita ke apartemennya, Zaki sudah mewanti-wanti Laras untuk menahan amarah dan bicarakan baik-baik. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Laras tetap murka. Zaki sebenarnya kasihan, baik kepada Laras maupun kepada Jelita. Namun ketika ada masalah di antara kedua kakak beradik itu, sebisa mungkin Zaki tidak menyela. Dia hanya akan menjadi penengah agar situasinya tidak semakin rumit. 41. Masalah kali ini jauh lebih rumit daripada pertengkaran Laras dan Jelita sebelum-sebelumnya. Zaki takut, masalah itu akan merusak pondasi keluarga mereka. Istighfar, Laras, kamu sudah janji kalau kita kesini untuk bicara baik-baik, bukan marah-marah. Jangan sampai kamu tenggelam dalam amarah. Zaki berusaha mengingatkan sang istri sambil mengusap-usap punggung Laras. Dalam situasi yang tidak kondusif, memang perlu penengah yang bersifat menenangkan. Tadi, sebenarnya Laras bersikukuh mau menemui Jelita sendiri. Namun, Zaki tidak mengizinkan. Zaki harus ikut, atau Laras tidak boleh menemui Jelita. Beginilah yang dia khawatirkan. Saking marahnya Laras, mentalnya sampai terguncang. Bayangkan saja kalau tadi Laras hanya datang sendiri, sudah pasti situasinya semakin tak terkendali. Laras menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu seharusnya tidak begini. Dia juga sudah mengingatkan diri sendiri untuk tenang saat berhadapan dengan Jelita. Namun pada akhirnya semua amarah yang dia tahan-tahan meledak juga. Kamu udah gila ya, Ita? Apa orang tua Samba tahu tentang ini? Apa Om Rahmat dan Tante Cahya tahu? Jelita menggeleng lemah. Enggak tahu, dan jangan sampai tahu. Astagfirullah, ya Allah. Laras benar-benar sedih. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik mendengar segala keterangan Jelita. Semakin jauh mereka bicara, semakin kecewa pula hati Laras. Kamu itu bodoh atau bagaimana sih, Ita? Kenapa kamu mau menjadi istri siri, Samba? Itu akan merugikan kamu, merugikan karir kamu, dan berakhir menghancurkan hidupmu. Kamu sudah berusaha keras selama ini, tapi apa? Semua hasil usaha kerasmu itu semuanya akan hilang hanya karena rasa cinta bodohmu itu. Aku nggak peduli, seru Jelita. Aku nggak peduli apapun risikonya. Aku cuma mau hidup sama Samba dan menjadi istri Samba. Konsekuensi apapun akan aku terima. Kak Laras nggak berhak mengklaim kalau cintaku ke Samba itu hanya perasaan bodoh. Kak Laras nggak tahu seberapa tulusnya cintaku ke Samba, jadi tolong jangan bicara sembarangan. Laras menganga. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya,
Sudah tidak habis pikir lagi dengan semua deklarasi Jelita mengenai cintanya kepada Samba. Laras tahu adiknya jatuh cinta kepada Samba, Laras pun tahu sulit untuk mengakhiri perasaan yang sudah lama tersimpan di dalam hati. Namun, tindakan Jelita ini salah. Keputusannya hanya akan menghancurkan dia nanti. Kamu bodoh, Ita. Perasaanmu itu membuat kamu keblinger. Kamu rela mengorbankan segalanya hanya demi sesuatu yang salah. Sadar, Ita. Terserah meskipun Kak Laras mikir kalau aku bodoh. Aku akan terima itu semua. Tapi intinya, Kak Laras nggak berhak menyalahkan perasaan cintaku kepada Samba. Laras menggigit bibirnya. Muak. Dia muak sekali dengan cinta, dan cinta yang disebut oleh Jelita. Hidup nggak cuma makan cinta, Ita. Kamu itu sudah dewasa, harusnya sudah bisa berpikir realistis. Kamu bukan remaja puber yang baru kenal lawan jenis. Sadar, Ita. Pernikahan kalian yang nggak mengantungi restu itu tidak akan pernah berjalan mulus. Hidup kalian akan banyak masalah ke depannya. Aku bisa, Kak. Aku dan Samba bisa kok lalui semuanya. Kami sudah memiliki komitmen. Jelita masih berusaha mempertahankan pendapatnya.